Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-20. Ya, sahabat yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan satu pasal ini ada dua peristiwa yang berbeda yang dapat kita lihat. Yang pertama, peristiwa tentang kasih, persahabatan antara Daud dan Yonatan. Sangat luar biasa, indah sekali. Peristiwa yang kedua yaitu tentang kebencian, kemarahan daripada Raja Saul kepada Daud. Dalam perenungan hari ini, saya melihat dari sisi Raja Saul, bagian yang kedua ini yang kita mau pelajari. Mengapa dia begitu membenci Daud, bahkan hendak membunuh. Bahkan dia oleh karena kemarahan, boleh saya katakan lupa diri, tidak sadarkan diri. Ya, temanya saya beri adalah kemarahan membuat seseorang lupa diri. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada saat Raja Saul marah, perkataannya pun tidak terkontrol. Di ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Wah, coba saudara perhatikan perkataan seorang raja, seorang ayah kepada anak, ya, itu hanya karena emosi yang meluap, kemarahan yang luar biasa. Nah, berkata kepada anaknya sendiri, anak sundal, kurang ajar. Wah, coba kita renungkan hal ini. Bukankah ini fakta yang terjadi dalam kehidupan hari lepas hari? Ketika seseorang marah, dia mampu mengeluarkan kata-kata yang jahat, kata-kata yang kasar, bahkan kepada anak sendiri. Ya, saya pernah juga mendengar bahwa ada orang tua yang berkata kepada anaknya, dasar babi lo, dasar anjing lo. Wah, ini perkataan apa seperti itu, saudara? Tapi itulah akibat kemarahan. Anak durhaka, kurang ajar, anak bodoh. Waduh, luar biasa. Bahkan seorang suami ketika marah, wah, luar biasa, dia bisa pukul istri, ya, aniaya istri, tendang istri, dan segala macam. Ini kejahatan, ini oleh karena ada kebencian, kemarahan yang luar biasa. Nah, bukan hanya di situ, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat bagaimana Raja Saul hendak membunuh juga anaknya ketika Yonatan membela Daud. Di ayat 31 berbunyi demikian. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melempar tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Setelah itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Raja Saul hendak membunuh Yonatan karena Yonatan membela Daud. Seorang yang marah, ya, yang dikuasai dengan amarah, yang diawali dari kebencian, ya, dia bisa lupa dirinya, lupa bahwa Yonatan anaknya yang dia kasihi, penerusnya. Tetapi Yonatan pun hendak dibunuh. Inilah fakta juga yang terjadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita mendengar ada anak-anak dibunuh oleh orang tuanya, dianiaya oleh orang tuanya. Bahkan ada juga anak-anak membunuh orang tuanya.
anak yang emosi, anak yang marah karena permintaannya tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Orang tuanya sendiri dibunuh. Kejahatan, ya luar biasa oleh karena ada kebencian mulanya. Kebencian kemudian amarah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap rumah tangga waspada. Ya, di dalam rumah tangga kemarahan ini bisa terjadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nada-nada tinggi di rumah sering bisa terjadi. Kata-kata yang tidak baik sering bisa terjadi, ya. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, penganiayaan. Wah, luar biasa saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu karena ada kebencian, kemudian dendam, amarah. Untuk itu hati-hati, kita harus mewaspadai hal itu. Jangan izinkan ya kita marah meluap-luap sedemikian rupa. Tetapi baiklah kita putuskan semua amarah itu. Kita bisa tetap tenang. Jangan beri kesempatan kepada kuasa kegelapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berjuang. Hidup di dalam kebenaran. Mari kita berjuang untuk lepas dari amarah, dari kebencian. Sebab amarah itu dapat membuat kita lupa diri kita. Sehingga perkataan dan perbuatan kita tidak baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya mampu menang terhadapnya, terhadap amarah itu ketika kita bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa hidup lepas dari amarah, dari kebencian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.